Halo, Assalamualaikum. Ketemu dengan saya lagi, Dina Kamalia. Kali ini kakak akan membahas tentang tautologi dan kontradiksi. Jadi, tautologi dan kontradiksi itu adalah suatu bagian dari materi logika matematika ya, yang berhubungan dengan pernyataan majemuk. Jadi, bagaimana pernyataan majemuk yang kita katakan sebagai pernyataan majemuk tautologi dan pernyataan majemuk kontradiksi? Mari kita perhatikan ya. Tautologi. Apa sih pengertian tautologi? Jadi tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Jadi kita contohkan seperti ini ya, kakak contohkan seperti ini. Contoh 1, oke. Buktikan bahwa pernyataan majemuk P atau negasi P merupakan pernyataan tautologi. Jadi kita bikin tabel kebenarannya terlebih dahulu. Adik-adik lihat. Pernyataannya hanya satu, yaitu pernyataan P. Tapi kita cari apa? Kita cari negasi dari P. Ini adalah negasi P. Pernyataan P adalah benar dan salah, maka negasi P adalah negasi benar adalah salah, negasi salah adalah benar. Kemudian kita disjungsikan, yaitu P disjungsi negasi P. Berarti P disjungsi negasi P. Adik-adik ingat disjungsi itu apa? Disjungsi itu hanya bernilai salah jika kedua pernyataan salah. Adik-adik lihat apakah ada yang salah-salah? Tidak ada ya. Jadi di sini benar salah, benar disjungsi salah, nilainya benar, salah disjungsi benar juga bernilai benar. Kemudian adik-adik paham tidak kenapa pernyataan P itu hanya B, benar dan salah? Adik-adik lihat ini hanya ada satu pernyataan. Satu pernyataan, maka kemungkinan kejadiannya adalah 2 pangkat 1. 1 ini dari mana? 1 dari banyak pernyataan. Banyak pernyataan kan hanya satu, yaitu P. Sehingga 2 pangkat 1 nilainya ada 2. Hasilnya ada 2, yaitu benar dan salah. Sehingga, karena tadi kakak katakan dia bernilai benar semua, maka kita katakan dia merupakan suatu tautologi, pernyataan majemuk yang tautologi. Oke, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh yang kedua. Buktikan bahwa pernyataan majemuk P konjungsi Q implikasi Q merupakan pernyataan tautologi. Bagaimana cara membuktikan? Kita harus membuktikannya dengan tabel kebenaran ya adik-adik. Adik-adik lihat ini ada berapa pernyataan? Ada 2 ya, pernyataan P sama pernyataan Q. Sehingga banyak kejadiannya ada berapa? Ada 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, ada 4 kan ada 4 kemungkinan. Jadi P ini kita susun benarnya 2 kali, S-nya 2 kali. Q-nya kita susun B1 kali, S1 kali, B1 kali, S1 kali. Begitu pengulangannya. Nah, ini tadi yang kakak katakan bahwa karena dia terdiri dari 2 pernyataan, maka kemungkinan kejadiannya adalah 2 pangkat 2 yaitu 4. Adik-adik lihat ini ada 4 kemungkinannya. 1, 2, 3, dan yang terakhir adalah 4. Kemudian kita cari apa dulu? Cari ini ya, P konjungsi Q. P konjungsi Q ini benar, konjungsi benar, dia bernilai benar. Ingat sebelumnya konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Sehingga hanya baris yang atas saja bernilai benar. Yang lain adik-adik lihat semua ada salahnya kan? Maka ini bernilai salah semua. Kemudian apa? Kita implikasikan dengan pernyataan Q. Jadi P konjungsi Q implikasi Q. P konjungsi Q implikasi Q. Berarti kolom ketiga diimplikasikan dengan kolom kedua. Jadi ini yang kanan, ulangi ini P konjungsi Q, yang ini adalah Q. Diimplikasikan. Ingat implikasi itu apa? Implikasi itu adalah bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan keduanya adalah salah. Apakah ada pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah? Adik-adik lihat ada tidak? Ternyata tidak ada ya. Sehingga maka kita katakan B implikasi B benar, S implikasi S benar, S implikasi B benar, S implikasi S juga benar. Sehingga di sini maka pernyataan majemuk ini dia bernilai tautologi, terbukti tautologi ya. Perhatikan contoh ketiga. Buktikan bahwa pernyataan majemuk P konjungsi Q implikasi Q disjungsi R merupakan pernyataan tautologi. Nah, di sini ada berapa pernyataan ya? Ada P, ada Q, dan ada R. Sehingga ada 3 pernyataan. Berapa kemungkinannya kejadian yang muncul? Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Jadi ini sudah kakak tulis P, Q, R. Nah,
Ini tadi yang kakak katakan kalau 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Kemungkinan kotaknya, barisnya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kemungkinan. Bagaimana cara menyusunnya? Kalau dia terdiri dari 3 pernyataan, pada P susunlah B-nya 4 kali, S 4 kali. Pada Q, B-nya 2 kali, S 2 kali. Perulangannya demikian ya, B 2 kali, S 2 kali. Dan di R, perulangannya 1 kali, BS, 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 dan seterusnya ya. Kemudian kita cari apa? Kita cari konjungsi, P konjungsi Q. Konjungsi itu adalah pernyataan yang bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Kita cari yang BB. BB maka dia B. Ya, B konjungsi B maka dia B. B konjungsi S, maka dia S. Apakah ada yang BB lagi? Ternyata tidak ada. Berarti kita bisa tulis di sini S. Yang ini kita tulis S ya. Kemudian Q disjungsi R. Q disjungsi R. Apa disjungsi? Disjungsi itu pernyataan majemuk yang bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Apakah dari kolom Q dan R itu ada yang salah, disjungsi salah? Kita cari dulu, kita lihat dulu. Oh, ternyata ini yang SS. Ada lagi kah? Oh, ternyata ini. Berarti ini kita tulis S dulu. Yang ini kita juga tulis S dulu. Yang lain benar ya. Karena dia nggak ada salah disjungsi salah. Hanya kolom keempat sama kolom ke-8. Kemudian, kita hubungkan dengan implikasi. Jadi P konjungsi Q implikasi Q disjungsi R. Berarti antara kolom keempat dan kolom kelima kita hubungkan dengan implikasi. Adik-adik ingat implikasi apa? Implikasi itu bernilai salah jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Apakah ada yang BS? Kita lihat dulu di sini. Ini tidak, ini tidak, ini tidak. Oh, ternyata tidak ada yang BS ya sampai bawah ya. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah kan tidak ada di sini. Berarti kita bisa simpulkan kolom keempat ini nilainya adalah benar semua. Kalau benar semua berarti apa? Terbukti tautologi. Bagus sekali. Oke, sekarang kita bahas tentang kontradiksi ya. Apa itu kontradiksi? Kontradiksi adalah setiap pernyataan yang selalu bernilai salah untuk setiap nilai kebenaran dari komponen-komponen. Nah, itulah yang disebut dengan kontradiksi. Karena kontradiksi selalu bernilai salah, maka kontradiksi merupakan ingkaran dari tautologi atau sebaliknya. Jadi tautologi juga ingkaran dari kontradiksi ya. Oke, kita perhatikan contoh berikut ini. Buktikan bahwa P konjungsi negasi P konjungsi Q merupakan kontradiksi. Sekali lagi kita buktikan dengan tabel kebenaran. Kita cari P-nya dulu. Oh, sebelumnya ya, ada berapa pernyataan dulu? Ada P, ada Q, berarti ada 2 pernyataan. Berapa kemungkinan kejadian yang muncul? Kemungkinan kejadian yang muncul adalah 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 4. Sehingga kolomnya ada 4 ya, seperti yang tadi ya. Untuk yang kolom P kita hitung BBSS, kolom Q-nya adalah BSBS. Sehingga negasi dari P adalah, kita negasikan dulu ya, karena kita butuh negasi P kan di sini. Negasi P adalah, negasinya B adalah S ya, di sini S. Di sini negasinya S adalah B dan ini juga B ya. Kemudian kita cari apa? Ini kita cari dulu negasi P konjungsi Q. Negasi P konjungsi Q. Sehingga nilainya apa? Jadi ini konjungsi Q. Apakah ada konjungsi? Ingat enggak? Konjungsi itu akan bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Apakah ada yang BB di sini? Oh, ternyata ada ya. Di baris ketiga kita menemukan BB. Sehingga nilai konjungsinya adalah benar. Yang lain bernilai salah. Kemudian yang kolom terakhir itu kita cari P konjungsi negasi P konjungsi Q. Berarti yang ini kolom pertama kita konjungsikan dengan kolom keempat. Kolom pertama kita konjungsikan dengan kolom keempat ya adik-adik ya. Sehingga kita cari dulu apakah ada yang BB di sini kolom 1 dan kolom 3. Adik-adik cek apakah ada. Oh, ternyata tidak ada ya. Kolom pertama dan kolom ketiga kan nggak ada yang BB tuh. Sehingga
kita pastikan bahwasannya kolom keempat ini nilainya adalah salah semua. Sehingga terbukti bahwa P konjungsi negasi P konjungsi Q itu adalah kontradiksi. Contoh berikutnya. Buktikan bahwa pernyataan majemuk Q konjungsi P konjungsi negasi Q merupakan pernyataan kontradiksi. Adik-adik perhatikan tabelnya. Adik-adik lihat ini ada berapa pernyataan? Ada 2 ya. Sehingga kemungkinannya 2 pangkat 2 yaitu 4. Seperti yang tadi ya. B 2 kali, S 2 kali, BS, BS ya. Kemudian kita cari apa dulu? Kita cari negasi Q-nya dulu, negasi Q. Berarti kita negasikan dari kolom yang kedua. Ulangi negasi dari benar adalah salah, salah adalah benar, benar adalah salah, dan negasinya salah adalah benar. Kemudian kita lakukan apa? P konjungsi negasi Q. Nah, ini ya kita cari ini ya. P konjungsi negasi Q berarti kolom pertama dengan kolom ketiga. Sehingga di situ kita peroleh P konjungsi negasi Q apa? Ini ya. Konjungsi itu akan bernilai benar jika keduanya benar. Kita lihat ini di kolom kedua ternyata benar ya. Ulangi baris kedua dia benar. Yang lain karena dia mengandung S dia salah ya. Sehingga kemudian kita konjungsikan lagi. Q konjungsi P konjungsi negasi Q. Berarti antara kolom pertama, ulangi kolom kedua dengan kolom keempat. Kita cari dulu ya. Konjungsi itu akan bernilai benar jika keduanya benar. Apakah ada yang bernilai benar-benar? Oh, ternyata tidak ada. Berarti kita katakan di sini nilainya adalah salah semua. Berarti terbukti kontradiksi ya. Contoh ketiga, adik-adik lihat. Buktikan pernyataan majemuk P konjungsi Q konjungsi negasi Q disjungsi R itu merupakan kontradiksi. Jadi yang kolom keempat ini yang kita buktikan. Ulangi kolom terakhir yang kita buktikan ya. Ada pernyataan P, pernyataan Q, dan pernyataan R. Ada 3 kemungkinan, berarti ada 2 pangkat 3 yaitu 8. Ya, pernyataan pertama itu adalah B-nya 4 kali, S-nya 4 kali. Pernyataan Q-nya B 2 kali, S 2 kali. Dan seterusnya pengulangannya demikian. R-nya adalah BS, BS. Jadi ini yang seperti kakak katakan, kemungkinannya 2 pangkat 3 yaitu 8 ya. Jadi ada 8 baris. Kita cari apa dulu? Kita cari ini. P konjungsi Q. P konjungsi Q itu yang mana? Ya. P konjungsi Q berarti kolom pertama dengan kolom kedua. Apakah ada yang bernilai BB? Oh, ternyata ada, yaitu baris pertama dan baris kedua. Sehingga di sini nilainya adalah B. Ya. Ulangi di sini ya. Nilainya adalah BB. Yang lain apa? Yang lain S karena di sini masih mengandung S. Kemudian berikutnya Q disjungsi R. Q disjungsi R. Disjungsi itu akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Kita cari yang SS. SS ada di baris keempat sama baris ke-8. Ya, di sini ya. Sehingga kita tulis di sini baris keempatnya adalah S, baris ke-8-nya S, yang lain benar. Kemudian negasi dari Q disjungsi R, berarti negasi dari ini ya. Jadi negasi dari kolom kelima, Q disjungsi R. Negasinya BS, kemudian negasinya BS, dan ini ya, dan seterusnya ya. Adik-adik tahu kan kalau negasi itu adalah kebalikan dari pernyataan sebelumnya. Dan terakhir, P konjungsi Q disjungsi negasi Q disjungsi R. Berarti antara kolom keempat dengan kita konjungsikan dengan kolom ini ya. Kolom keempat dengan kolom keenam. Konjungsi itu akan bernilai apa? Akan bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Apakah ada yang benar? Apakah ada yang benar-benar? Oh, ternyata tidak ada. Sehingga kita pastikan kolom terakhir ini P konjungsi Q konjungsi negasi Q disjungsi R itu adalah bernilai salah. Sehingga pernyataan ini adalah kontradiksi. Oke, sekian penjelasan dari kakak. Belajarlah sepanjang hayat karena ilmu tidak akan pernah berhenti berkembang. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share channel ini kalau adik-adik suka. Terima kasih. Matematika itu asik ya. Oke, dadah. Wassalamualaikum.